Ya, Sobat Milenial, hari ini kita berjumpa kembali di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Hari ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama narasumber kita yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga antum dan juga para pemirsa yang sementara mendengarkan kami dari televisi maupun medsos, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, Sobat Milenial, hari ini kita akan membawakan tema yang begitu menarik karena beberapa hari ini ada salah satu informasi bahwa akan dilakukannya Transqueen di Provinsi Gorontalo. Nah, ini mungkin menjadi salah satu hal yang membuat beberapa kalangan itu resah. Nah, ini kita akan bahas, dan judul ataupun tema obrolan kita pada sore hari ini yaitu Transqueen dalam pandangan Islam. Nah, ini seperti apa dalam pandangan Islam? Mungkin langsung saja kita ngobrol dengan Ustadz Robi. Ya Ustadz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustaz, apa perbedaan antara khair, thayyib, dan ma'ruf? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala wa ba'd. Kalau kita melihat dari etimologi, ketiga kata ini punya tingkatan. Tingkatan yang terendah itu adalah thayyib. Kalau thayyib itu dia baik, tapi masalah. Jadi ada thayyibul kalam, kalimat yang baik, ya, thayyibul khuluq, ya, akhlak yang baik, ya, itu namanya kalau thayyib. Kalau khair, itu khair secara umum, kebaikan apapun yang dia lakukan, dia bersifat kebaikan, maka itu adalah khair, ya. Jadi kalau orang mengatakan hadza minan khair, ini bagian dari kebaikan, berarti kebaikan secara umum kebaikan apapun dia dinamakan dengan khair. Itu namanya khair. Jadi kalau thayyib itu dibawa, naiknya khair, ya. Yang lebih tinggi adalah apa? Ma'ruf. Ma'ruf itu berasal dari kata apa? Arafa, ya, arafa. Arafa itu artinya apa? Yang telah diketahui. Itu arafa, ma'ruf, yang telah diketahui. Kenapa kebaikan itu dikatakan ma'ruf? Karena dia ma'arafa minal khair syar'an wa aqlan. Apa yang diketahui berupa kebaikan ditinjau dari sisi syariat dan sisi akal, ya. Ada dari sisi akalnya baik, tapi syariatnya tidak baik. Harus dua-dua, secara akal baik, secara syariat juga baik, ya. Itu namanya ma'ruf, ya, ma'ruf. Jadi kalau dia thayyib paling rendah, khair dia naik sedikit, dan dia kalau ma'ruf berarti ma'arafa minal khair kullihi syar'an wa aqlan, ya, sesuatu yang diketahui. Jadi diketahui itu sesuai dengan apa? Syar'an wa aqlan, sesuai dengan syariat dan akal kita. Oh, ini sesuai akal, ini baik. Oh, ini sesuai syariat, ini baik. Itu namanya khair. Jadi diketahui bahwa itu sebuah kebaikan secara syariat dan secara akal yang sehat, ya. Maka kalau orang mengatakan ini bukan ma'ruf, berarti dia diketahui bahwa dia tidak sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan apa? Dengan akal yang sehat. Itu dinamakan dengan ma'ruf. Jadi kita harus bedakan, ya, kita harus bedakan mana thayyib, mana khair, dan mana ma'ruf. Kalau ma'ruf itu tinggi, makanya dinamakan dia kebaikan itu ma'ruf, karena apa? Dia diketahui.
Ya, secara fitrah dia diketahui. Syar'an wa aqlan. Secara syariat dan secara akal yang sehat. Nah, Baik. Kalau misalnya apa perbedaan dengan syarrun, sayyi'ah dengan mungkar? Taib. Kalau syarrun yang rendah itu sayyi'ah. Orang bilang kan su'ul khuluq, akhlak buruk, su'ul adab. Adab yang buruk. Jadi sayyi'ah atau su'ul itu dia rendah. Di atasnya apa? Syarrun. Hadza minasyarrin. Ya. Jadi diddul khair syarr. Lawan dari antonim dari khair adalah syarrun. Ya. Dan yang paling tinggi adalah munkar. Apa itu munkar? Ma ankara. Ya, ma ankara. Syar'an wa aqlan. Apa yang diingkari, dia berupa keburukan, minasyarr, yang diingkari berupa keburukan apa? Syar'an wa aqlan, sesuai dengan syariat dan akal yang sehat. Itu namanya apa namanya? Munkar. Nama saya munkar, ma'ankar. Apa yang diingkari. Dia diingkari secara akal, oh ini munkar. Ini tidak baik. Biar orang bilang, oh ini baik Ustadz, ini bagus. Ya ini kan apa namanya menurut perasaan saya bagus. Tapi menurut akal yang sehat, akalnya yang apa namanya yang waras, dia mengatakan bahwa itu munkar. Karena apa? Akalnya sehat, akalnya terdidik bagus, akalnya punya wahyu ilahi, akalnya cemerlang, sehingga dia menganggap bahwa itu sebuah apa? Sebuah kemungkaran. Ya. Jadi apa yang diingkari berupa keburukan syar'an wa aqlan, secara syariat dan secara akal. Tayyib. Naam. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, berarti kalau misalnya dia ke apa namanya kebalikan dari khair tadi, ma'ruf tadi, kalau misalnya mungkar. Iya, munkar. Jadi apa tingkatannya juga begitu. Berarti jadi kalau misalnya yang mungkar itu dia tidak menggunakan tidak sesuai dengan syariat. akal, iya, dengan syariat juga. Tidak sesuai dengan akal dan tidak sesuai dengan syariat. Jadi sama saya munkar, berarti apa? Ma'ankar, apa yang diingkari. Namanya munkar itu pasti dia diingkari. Oh ini tidak benar ini. Oh ini salah ini. Ah ini tidak betul ini. Ah kalau tidak betul secara fitrah, secara akal sehatnya, nalarnya dia bangkit, dia mengatakan bahwa ini salah, itu munkar. Ah tidak betul ini dia baking. Ya, masa sih dia laki-laki mau suka jadi perempuan? Masa sih dia perempuan suka jadi laki-laki? Dianggap itu munkar. Karena apa? Tidak masuk akal yang sehat. Iya kan? Tidak masuk akal yang sehatnya bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Ya, tidak mungkin ya. Karena dia apa namanya? Dia pasti mengingkari secara fitrahnya, secara akalnya yang sehat dan secara syariat, apalagi syariat jelas. Ya, pasti dia mengingkari apa namanya? Tidak sesuai dengan syariat Islam. Tayyib. Baik, Ustaz. Ustaz, di kalangan masyarakat saat ini memang sudah apa namanya? Ada salah satu fenomena yaitu laki-laki menyerupai perempuan dan begitu sebaliknya. Perempuan menyerupai laki-laki. Nah, ini bagaimana pandangan Islam seperti itu? Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, la'anallahu ar-rijal mutasyabbihina bin nisa wan nisa mutasyabbihati birrijal. Allah melaknat, kata Rasulullah, Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Jadi Allah melaknat, jelas. Hadisnya jelas. Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Jadi kita harus bedakan, ya, Pak Reza, kita harus bedakan. Ada orang yang dia punya dua jenis kelamin, ya, dia lahir itu dia punya dua jenis kelamin. Nah, kalau dia punya dua jenis kelamin, tidak boleh dihukumi dengan orang yang merubah takdir Allah. Dia bisa jadi dilahirkan perempuan, ingin jadi laki-laki, atau dia dilahirkan dari laki-laki, ingin jadi perempuan. Oh, beda. Ada orang yang dilahirkan, dia ketika lahir itu punya dua jenis kelamin. Ada, Ustaz? Iya.
Nah, ketika dia punya dua jenis kelamin, dia disuruh pilih, atau dilihat mana dominannya. Dia dominan laki-laki atau dominan perempuan. Jadi kita harus bedakan ya, kita harus dudukkan secara ilmiah. Ya, ada ketika dia lahir dia punya dua jenis kelamin, laki-laki sama perempuan. Dua-dua baku tinis begini tuh dua jenis kelamin. Jadi dia dioperasi. Jadi dioperasinya bukan karena dia merubah, dia kasih satu, ya, dikasih satu itu jenis kelamin. Jadi kalau dia lihat, oh dia ini cenderung kemana, ke gayanya ini perempuan atau laki-laki. Kalau dia laki-laki, oh berarti dia kasih keluar jenis kelamin perempuan. Nah, ada yang yang model dia merubah takdir Allah, ya. Tahu-tahu dia laki-laki mau suka jadi perempuan, ya. Bagaimana Ustadz, ya. Jadi tahu-tahu dia laki-laki, dia mau jadi perempuan atau sebaliknya, ya. Dia perempuan, dilahirkan perempuan, kemudian ingin jadi laki-laki, ya. Jadi kita harus dudukan itu ya, dudukan, jangan dipukul rata. Jadi ada masalah yang kita pilih itu adalah orang yang dilahirkan dua jenis kelamin sekaligus, dan ada yang merubah takdir Allah. Itu hukumnya berbeda. Ya, hukumnya berbeda. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari sobat milenial. Apa sebenarnya definisi operasional trans queen ini, Ustaz? Trans queen itu adalah pemilihan ratu kecantikan transgender. Ya. Transgender itu apa? Merubah jenis kelamin yang dia dapati pada saat dia lahir. Ya. Itu transgender. Kalau trans queen berarti itu adalah konteks kecantikan untuk para transgender. Nah, maka jelas ini sebuah, tadi kita sudah bahas apa itu munkar. Ya. Dengan transgender. Transgender itu apa? Merubah jenis kelamin yang dia dapati pada saat dia lahir. Ya. Merubah. Ya. Kalau yang tadi yang saya bahas, dua jenis kelamin jadi satu. Karena ada dua masalah yang kita dulu permasalahan. Nah, ini sekarang transgender, berarti dia merubah takdir Allah, itu adalah sebuah dosa. Jadi kita harus pilih ya, kita harus pilih. Begitu cara kita untuk membahas sebuah masalah itu kita harus gamblang. Kita harus pilih baik-baik supaya cara kita berpikir juga cara yang cerdas dalam menganalisa sebuah masalah, supaya kita juga tidak menghukumi dengan secara zalim. Ya, jangan sampai secara zalim. Itu trans queen. Dari trans queen itu awal kali kan dilakukan di mana? Dilaksanakan di mana? Di India. Trans queen itu. Ya, trans queen. Untuk konteks kecantikan para transgender. Ya, transgender. Jadi yang konteks ini jelas namanya kecantikan. Berarti laki-laki merubah perempuan. Namanya transgender. Ya, namanya juga kecantikan. Tidak mungkin perempuan jadi laki-laki. Itu bukan cantik, namanya ganteng. Ya, berarti kalau konteks kegantengan kan tidak mungkin. Pasti konteksnya kecantikan. Ya, kecantikan transgender. Ya, itulah trans queen. Jadi itu yang kita harus dudukkan dulu, apa itu trans queen, supaya orang tahu. Ya, orang tahu apa itu trans queen. Ya, jangan sampai orang kritisi. Dan ini dua hal yang memang harus kita bahas bersama supaya benar-benar kita membahas itu secara secara profesional, secara teliti, jangan sampai kita menzalimi. Karena kalau kita membahas tidak teliti, kita membahas tidak profesional, kita membahas separuh-separuh, maka kita bisa zalim. Ya, kita bisa zalim. Baik. Ustaz, nanti akan kita lanjutkan lagi, Ustaz. Baik sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya sobat milenial, terima kasih masih tetap bersama kami di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya Ustaz, tadi sudah dijelaskan terkait transgender dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, apakah hal-hal seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi? Taib, zaman Nabi
terjadinya sesuatu itu di zaman Nabi itu sebuah pelajaran. Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil absar. Sungguh ada kisah-kisah dari para nabi, tujuannya apa? Ibratun liulil absar. Ya, sebagai pelajaran yang kita jadikan sebagai ibrah, ya, bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang luas, pandangan yang cerdas dalam menghukumi sesuatu, ya. Maka kalau hal itu ditanyakan, apakah itu terjadi di zaman Nabi, para Nabi maksudnya, ya, maka dia terjadinya di zamannya Nabi Lut, ya, Nabi Lut. Baik, Ustaz. Nah, ada lagi pertanyaan lagi dari Sobat Milenial, Ustaz. Bagaimana hukumnya orang yang tidak melakukan nahi mungkar? Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah melaknat, lu'inal ladzina kafaru. Allah melaknat kepada orang-orang kafir. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Ya. Kepada kaumnya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salam. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena apa? Karena mereka bermaksiat kepada Allah dan mereka melampaui batas. Bagaimana bentuk pelampauan batas mereka? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak pernah nahi munkar. Ada kemungkaran mereka biarkan. Kemungkaran merajalela di kalangan mereka biarkan. Mereka biarkan berpesta pora dengan kemungkaran yang ada. Mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anuhlaqu fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan juga sementara di antara kami ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik? Apa kata Rasulullah SAW? "Na'am idza kathurul khabath." Ya, apabila telah merajalela kerusakan. Jadi kita pun walaupun ada orang baik di Gorontalo ini, orang yang bukan juga merasa baik, tidak. Bukan juga merasa suci, tidak. Kita tidak bukan merasa suci. Tapi kita berusaha, kita hidup. Saya sebagai ustadz, saya bukan merasa saya masuk surga, tidak. Tapi saya berusaha untuk jangan sampai kita juga bertepuk tangan dengan adanya kemungkaran. Jangan kita biarkan kemungkaran. Itu Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah kami juga akan dibinasakan, wahai Nabi, sementara di antara kami ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dengan adanya kemungkaran tersebut?" Apa kata Rasulullah SAW? "Na'am idza kathrul khabath." Ya, apabila telah merajalela kemungkaran. Jadi kalau ada sudah banyak kemungkaran terjadi, kita biarkan. Para dai hanya diam saja, para ustaz hanya diam saja. Tidak ada orang yang memberantas kemungkaran, dibiarkan begitu saja, maka akan dibinasakan juga, sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Dan Imam Malik pernah mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah, as-saqitu anil batil syaitan akhras, wal mutakallim anil batil syaitan mutakallim. Orang yang diam dari kebatilan itu adalah setan yang bisu, dan orang yang berbicara dengan tentang kebatilan itu adalah syaitan yang berbicara. Nah, baik, Ustaz. Ustaz, di zaman Nabi kan tadi Ustaz bilang di zaman Nabi Lut, ya. Nah, itu saat itu apa hukuman yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melakukan itu, Ustaz? Tayyib. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bagaimana hukuman kepada kaumnya Nabi Lut, ya. Yang mereka kaum Sodom, orang-orang yang suka sesama jenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, mereka cinta sesama jenis, mereka tidak ada malu-malunya cinta kepada sesama jenis. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ja'alaha 'aliyaha safilaha." Kami jadikan yang di atas ini jadi di bawah. Maukah kita bumi ini diputar? Kita yang di atas, kita diputar ke bawah. Maukah kita? Wa amtarna hijaratan minas sama. Bukan hanya itu, bukan hanya diputar. Hujan batu
Maukah kita dengan hal itu? Maukah kita ini dapatkan azab seperti itu? Jangan terlalu kita biarkan, apalagi Gorontalo yang kita cintai. Mari kita sama-sama jaga. Jangan merasa bijak dengan kemungkaran. Oh, saya mau merangkul dia Ustadz. Ya, oke, kalau ente rangkul, batasan rangkul apa? Tanya sama dia. Ente merangkul dari sisi apa? Mau dakwahi, kapan ente dakwahi? Berapa lama dakwahnya? Harus punya target yang jelas. Mendakwahi orang itu punya target yang jelas. Ya. Jangan sampai yang ente bukan mendakwahi dia, dia yang mendakwahi ente. Jadi ketika kita mendakwahi itu kita pikir juga, saya bisa pengaruhi dia atau dia yang pengaruhi saya. Ya. Itu yang kita harus lihat. Jangan sampai kita mau mendakwahi orang-orang seperti itu, tapi malah justru lama kelamaan kita dibujuk-bujuk, ya, dibujuk-bujuk dengan macam-macam. Ya, inilah yang kadang-kala tidak diperhatikan oleh sebagian orang. Maka saya tidak jadi masalah untuk merangkul. Oke, silakan merangkul, tapi harus dicatat juga hal yang perlu dicatat dalam syariat Islam. Kita merangkul ada batasan, ada muhaddadnya. Ya, jangan biarkan kemungkaran itu merajalela. Jangan undang murka Allah di bumi Gorontalo yang tercinta ini. Jangan jadikan azabnya kaum Nabi Lut terjadi di zaman sekarang. Wallahi saya tidak ridho. Saya akan tuntut nanti di akhirat kelak orang-orang yang mengundang azab Allah sebagaimana yang terjadi azab Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Saya tidak ridho. Demi Allah. Taib. Baik, Ustaz, kalau misalnya kita dapat ataupun menemukan dengan orang seperti ini, bagaimana cara kita mendakwahi ini, Ustaz? Ya, kalau cara kita mendakwahi, pertama kita keluarkan dulu dia dari komunitasnya. Mereka kan ada komunitas. Kita keluarkan dari komunitas mereka. Ya. Jangan sampai kita membiarkan komunitas itu merajalela. Ya. Kita keluarkan mereka dari komunitasnya. Itu penting, itu yang harus saya garis bawahi. Jangan biarkan mereka merajalela di atas kemungkaran itu. Yang kedua, kita harus terapi. Terapinya apa? Kalau di Jepang, orang-orang seperti itu disuruh buat jembatan. Ya. Memang di zaman dulu dengan zaman sekarang memang beda. Kalau dulu kaumnya Nabi Lut itu dari gayanya sudah kelihatan, ya, kemayu, ya. Kalau sekarang kaumnya Nabi Lut itu kadang juga fitness, walaupun tidak semua orang fitness itu juga kaumnya Nabi Lut, ya. Tapi sekarang itu sudah ada pergeseran nilai. Yang marah itu biasanya kaumnya Nabi Lut yang suka sesama jenis itu orang-orang yang kekar badannya, orang yang otot. Ya, beda dengan dulu. Kalau dulu yang orang orang yang kaumnya Nabi Lut itu kadang-kala yang kemayu. Ya, gayanya memang gaya-gaya ke perempuan. Ya, feminim. Ya. Gayanya ke feminim. Tapi kalau sekarang kaumnya Nabi Lut itu sudah modelnya sudah otot. Ya. Ke barbel, fitness. Ya, tapi dia suka sesama jenis. Ini kan musibah. Sudah ada pergeseran nilai. Ya, saya sudah teliti di beberapa tempat begitu. Ya, kalau dulu itu kaumnya Nabi Lut itu terlihat dia cuman gaya memang feminim banget, ya. Gemulai, ya. Gemulai kemudian feminim. Ya. Sekarang sudah ada pergeseran nilai. Suka sesama jenis tapi otot. Tidak kelihatan, kekar badannya. Ya, tidak kelihatan. Makanya cara mendakwahi, kita terapi dia. Kalau di Jepang itu mereka buat jembatan, mereka kerja sendiri, ya, dan itu kalau perlu memang dan juga dijauhkan dari, kalau laki-laki jauhkan dari komunitas perempuan dulu dia. Bagaimana juga dari sampai anak-anak yang bermain baju kopi, masa-masa, akhirnya kan dia jadi gaya-gaya perempuan. Coba kalau laki-laki itu kasih biar dia panjat pohon, jatuh pohon kemudian menangis, suruh panjat pulang. Karena mau dia laki-laki belajar karate, belajar silat. Bagaimana dari anak-anak sebar main baju kopi, masa-masa. Akhirnya kan yang awalnya ini ini dia laki-laki sejati jadi feminim gara-gara apa? Gara-gara permainan.
gara-gara bi'ah, lingkungan, ya. Jadi lingkungan itu cukup mempengaruhi, ya. Jadi kita harus jauhkan dulu dia dari lingkungan itu, ya. Karena kata seorang penyair Arab apa? At-tuyur, ya, idza ashkaliha taqa, ya. Jadi burung itu akan bersama dengan yang sejenis, ya. At-tuyur ila ashkaliha taqa, ya. Burung itu akan bersama dengan sejenis. Jadi kita keluarkan dulu dia dari komunitas-komunitasnya, kita dakwahi dia dengan benar-benar dakwah yang sebenarnya, supaya pada saat dia benar-benar mau tobat dari dari hal yang demikian, dia betul-betul memang sudah insaf dengan perilaku itu. Tayyib. Ustaz, nanti akan kita lanjutkan lagi, Ustaz. Baik sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya sobat milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya Ustaz, tadi ada pertanyaan dari sobat milenial, Ustaz. Nah, ini jika ada kemungkaran namun orang-orang di sekitar itu yang melihat kemungkaran tidak tidak menolak atau mendakwahi, ini bagaimana, Ustaz? Taib, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa orang diam dari kemungkaran, sebagaimana kata Imam Malik, as-sakitu anil batil syaitan akhras. Orang yang diam dengan kebatilan itu sebuah dia termasuk syaitan yang bisu. Ya, syaitan yang bisu. Hati-hati. Apakah kita termasuk golongan syaitan yang bisu atau tidak? Hati-hati. Apalagi yang secara syar'an dan aklan itu sebuah kemungkaran. Mattafaqa alaihi. Sudah disepakati. Semua orang dari kalangan manapun secara akal yang sehat, kecuali akalnya yang tidak waras, yang mengatakan itu bukan mungkar. Ya. Akal yang sehat dan syariat menganggap itu sebuah kemungkaran. Kalau sebuah hal itu kemungkaran dan kemudian dia tidak mengingkari, berarti saya pertanyakan akalnya. Dan sebagaimana kata Imam Malik tadi, syaitan akhras. Yang ketiga, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kita akan dibinasakan. Pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annahu nakhfina salihun?" Apakah kami juga dibinasakan sementara di antara kami ada orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang senantiasa menyuarakan kebaikan, tapi karena dia tidak memberantas kemungkaran, dia biarkan kemungkaran itu merajalela. Ya. Maka kita pun akan dibinasakan disebabkan karena kita diam dengan kemungkaran tersebut. Baik. Ustaz, dalam syariat Islam mungkin apa azab Allah bagi kaum Lut ini, Ustaz? Taib. Itu tadi waja'alaha 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang di atas itu menjadi di bawah. Ya, diputar ini bumi. Wa amtarna hijaratan minas sama, dan kami hujani mereka dengan hujan yang batu. Bayangkan hujan batu ini, bro. Ya, orang saja hujan air, kalau sehujan keras deras mataria. Apalagi kalau sehujan batu. Coba bayangkan murka Allah itu, coba. Jangan datangkan murka Allah di muka bumi ini, di Gorontalo kita yang tercinta. Ya, saya saran kepada para transgender, tolonglah jaga kami. Ya, tolonglah jaga kami. Kami berusaha kami bukan merasa sok suci, tapi tolong jangan juga datangkan kemungkaran. Jangan undang murka Allah kepada di Gorontalo yang tercinta ini. Jangan jadikan Gorontalo ini sebagai sumber malapetaka, sumber dari segala macam musibah. Jangan, kasihan orang ini sebanyak dosa. Jangan tambah lagi dengan musibah yang begini, yang berat kita untuk tanggung bersama. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, sebenarnya apa ya sih yang membuat mereka jadi begitu, Ustaz? Ya, pertama komunitas. Yang kedua, yang membuat mereka juga begitu kadangkala juga uang. Ya, saya harapkan kepada dinas yang terkait, dinas sosial, tolonglah diteliti. Ya, saya orang yang sudah begitu itu karena biasanya uang, nefulus,
untuk mencari sesuap nasi, kemudian dia rela merubah takdir Allah. Ya, jadi kepada dinas yang terkait, saran saya kepada para dinas sosial, tolonglah yang begitu-begitu diperhatikan. Ya, tolonglah aktif sedikit lah, yang begitu-begitu yang diperhatikan. Ya, kalau perlu didata, tapi dengan syarat ketika mereka diberikan bantuan, mereka harus buat hitam di atas putih, mereka tidak lagi masuk dalam komunitas seperti itu, transgender. Ya. Kalau mereka masuk dalam komunitas seperti itu, dicabut bantuannya. Jadi saya harap kepada para pemerintah, ini tanggung jawab pemerintah, khususnya di dinas sosial. Tolonglah yang begitu-begitu diperhatikan. Ya, mungkin juga kalau ada Basnas, ya, Basnas di provinsi, di kabupaten kota, yang begitu-begitu tolong diberikan santunan. Tapi santunannya ada terikat, ya, SKB, syarat ketentuan berlaku. Ya. Jadi ada ketentuan SKB, syarat ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Dia tinggalkan komunitas seperti itu. Oke, diperhatikan yang begitu. Jadi yang diperhatikan oleh Basnas, oleh dinas sosial itu mu'alaf. Kemudian apa lagi? Yang begini-begini, ya. Jadi diperhatikan, jangan sampai mereka menjual diri demi untuk takdir, merubah takdir Allah, yang Allah sudah takdirkan mereka misalnya laki-laki, ya, mereka mau rubah jadi perempuan hanya karena fulus. Jadi saya saran kepada para pemerintah, para pemangku kebijakan, tolong diperhatikan yang seperti ini. Jangan dibiarkan. Mereka juga rakyat kita, rakyat Gorontalo. Ya, jangan dibiarkan hal itu merajalela. Kalau perlu diidentifikasi di masing-masing kabupaten kota, begitu juga di Basnas, diidentifikasi. Kalau perlu mereka yang dijadikan dan usahakan juga mereka sudah harus rubah pekerjaannya. Ya, pekerjaan yang khusus fitrah. Kalaupun mereka buka salon, ya salonnya yang laki-laki, ya. Jangan salon yang perempuan. Ya, supaya betul-betul dan yang begini saya sudah teliti, saya kebetulan di dinas kesehatan, saya sudah teliti penyumbang HIV AIDS di provinsi Gorontalo 50%, kurang lebih 50% dari transgender, kurang lebih 50% di provinsi Gorontalo. Saya di dinas kesehatan, ya. Betul, saya di dinas kesehatan. Jadi saya sudah teliti langsung 50% penyumbang terbesar HIV AIDS, ya, di provinsi Gorontalo adalah dari komunitas seperti ini. Tayyib. Baik, Ustaz. Ustaz, ini berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz. Iya. Dari Ustaz mungkin ada pesan untuk sobat milenial yang ada di rumah. Tayyib. Kepada saudara-saudara saya dari transgender, saya mohon maaf kalau hal itu melukai hati teman-teman semua. Saya bukan tujuan untuk melukai hati teman-teman semua, tapi mari kita sama-sama menjaga Gorontalo yang tercinta ini. Saya bukan ustadz yang sudah suci, tidak. Tapi saya merasa terpanggil untuk menjaga Gorontalo. Kasihan, jaga kamar ini Gorontalo. Ya, Uti ya, jaga kamar ini Gorontalo. Ya, jangan tambah lagi musibah demi musibah. Kemarin kita dilanda dengan banjir, jangan tambah dengan yang lain lagi. Ya, jangan datangkan murka Allah yang besar. Jangan, tolonglah bantu kami. Kami ini ustadz, kami bukan merasa kami penduduk surga tok, tidak. Kami juga ini berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, tapi tolonglah jaga, jangan sampai kami sudah berusaha menjaga, kalian tidak bisa menjaga. Mari kita jaga sama-sama ini Gorontalo yang tercinta. Jangan datangkan murka Allah yang berlipat-lipat kepada kita. Saya takut. Ya, kami juga di sini bukan malaikat yang tidak pernah bersalah. Kami juga bersalah. Tapi tolonglah jaga Gorontalo yang tercinta ini. Ya, jauhkan dari murka-murka Allah, apalagi murkanya kaumnya Nabi Lut. Jangan sampai terjadi di provinsi Gorontalo yang
tercinta ini. Jadi kepada masyarakat Gorontalo secara umum, kalau ada keluarga-keluarga kita yang masih dalam posisi transgender, jangan dimarah, tapi diajak, dikomunikasikan dengan baik, ya, dan diberikan solusi. Kalau lemahnya dari sisi ekonomi, ya mungkin disampaikan ke dinas sosial. Jadi saya sebagai ustadz juga, ya, saya harapkan kepada dinas sosial, dinas terkait, kalau mereka kalau masalahnya dari sisi ekonomi, tolong diperhatikan ekonominya, ya. Dinas sosial dan Basnas, tolong jangan sampai hal itu lalai dari kita. Mereka juga adalah rakyat Gorontalo yang wajib kita perhatikan. Itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya maka itu datang dari syaitan laknatullahi alaih, dan dari diri saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.